wa yahmiluhu binafsih, dan santri bawa sendiri harus. Wala yadha'uhu 'alal ardi halal qiraati maftuhan, jangan sampai santri ketika ngaji itu kitabnya dibuka tapi ditaruh di bumi, jangan. Bawa kitab itu termasuk tanda ilmunya santri ya, santri ketika dia belajar itu dari caranya bawa kitab akan bisa dikira-kira, ini insya Allah nanti orang jadi orang ilmu manfaat ini orang. Itu dilihat dari apa nih? Bawa kitabnya. Nek bawa kitabnya kok adab. Dia bawa gini atau gini atau gini. Pokok ditaruh di dada. Bawanya mesti gini. Itu insya Allah manfaat. Orangnya manfaat ini. Tapi nek sudah kayak bawa kayak koran, la ya'tabar. Tidak ada artinya. Adab ketika bawa kitab itu sudah jadi lambang orangnya nanti adabnya seperti apa. Ketika sedang duduk di atas paha, nah betul, di atas paha atau meja, betul. Ketika di meja juga ketika kita berdiri, kok misal mejanya ini lutut kita di atas meja, itu lebih baik kitabnya diangkat. Kadang ketika mahallul qiyam, itu orang ketika maulid kadang bawa kitab-kitab, ada ngaji ini kan, itu kalau ditaruh meja, ya kan, atau kadang ditaruh bantal, akhirnya mahallul qiyam, itu lutut sama kitab kok tinggian lutut kita, ambil kitabnya. Jangan dibiarke. Atau meja, betul sudah di atas meja, tapi kan kita berdiri, kok lutut kita di atas lebih tinggi daripada kitabnya, angkat aja itu kitabnya. Ihtiraman mulyake ilmu. Apalagi kalau itu Quran. Kalau itu Quran paling kita mulyake. Mulai bawanya itu biasanya di dada. Baca itu di tangan dua. Kemudian setelah selesai disun. Ini tidak bid'ah ini. Sunnah mencium mushaf setelahnya selesai baca, sunnah, bukan bid'ah. Kemarin sempat rame, padahal ya sebetulnya bahan temanya sama. Sudah berpuluh-puluh tahun bahasnya itu, sekarang ya orang itu tetap orang bahas masalah mencium mushaf disamake dengan mushaf kitab-kitab syariat. Mencium itu dibahas. Ada yang argumennya menyamakan dengan mencium hajar aswad, ada yang membantahnya, tidak bisa dong, itu kan ada dalilnya, itu tidak bisa macam-macam. Gini aja, simple, di dalam Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mu'allifnya Sulam Taufik, itu nerangke contoh-contohnya orang murtad. Salah satu contohnya orang murtad, beliau menyontohkan, contohnya juga orang murtad, orang membuang mushaf. Membuang apa? Mushaf. Itu bisa orang menginjak mushaf, orang nyamur. Kalau membuang mushaf dihukumi murtad, berarti kalau mencium berarti hukumnya memulya. Simple. Nah kalau mencium itu bid'ah atau dilarang, membuang yang tidak dihukumi murtad. Soalnya memang tidak ada apa-apa nih, seperti mereka, apa nih kok dicium, ya berarti dibuang juga ada masalah, kan logikanya kan gitu. Nah kalau dibuang aja orang bisa murtad, berarti kalau orang mencium berarti imane
tambah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan sya'airullah itu karena dari ketakwaan yang di dalam hatinya. Berarti orangnya punya takwa. Kenapa? Mushaf diciumi kok. Sayyidina Umar bin Khattab mencium mushaf. Sayyidina Utsman bin Affan mencium mushaf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencium mushaf. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal mencium mushaf sambil nangis, sambil ngomong, Kitabu Rabbi, kalamu Rabbi. Ciumi mushaf. Sahabat-sahabat ini, Khalid bin Walid, itu ketika beliau dulu hidup, jarang maca Quran. Tapi, maaf, jangan dicaci. Beliau jarang baca Quran soalnya sibuk jihad. Jihad itu jim, hal, alif, dal. Jihad artinya perang melawan orang kafir harbi. Sibuk perang. Akhirnya jarang baca Quran. Akhirnya satu hari beliau lihat mushaf. Akhirnya beliau itu mushaf ini dia diambil, nangis beliau, dicium. Sambil berkata, syaghalana ankal jihad. Kami disibukkan jihad wahai Quran, sehingga kami jarang baca kau wahai Quran. Itu kata Sayyidina Khalid bin Walid. Sekarang zaman berubah, orang bukan syaghalana ankal jihad, tapi syaghalana ankal jihaz. Kita sudah disibukkan dari membaca Quran, disibukkan sama jihaz. Apa jihaz? HP. Jihaz itu bahasa Arab, artinya HP. Sekarang kita yang pantas nangis sambil kita memegang mushaf, kita mengatakan mirip perkataannya Sayyidina Khalid, tapi syaghalana ankal, bukan jihad. Syaghalana ankal jihaz, kita disibukkan HP wahai mushaf sehingga jarang baca kau. YouTube, Facebook, WhatsApp. Ketika meletakkan Quran, itu ada adab-adab. Pertama, kalau meletakkannya itu tidur itu gini. Nah, taruh di atas, paling atas, Yang kedua, setelahnya Quran, hadis. Yang ketiga, setelahnya hadis, kitab-kitab syariat yang paling banyak ayat-ayat Quran itu yang di atas. Yang semakin sedikit, yang lebih jarang itu yang di bawah. Enggak boleh meletakkan di atas Quran barang apapun. Termasuk tasbih ditaruh di atas Quran, enggak boleh. Cincin, enggak boleh. Ditokoi barang-barang, tidak boleh. Kecuali kalau hajat boleh. Contohnya hajat buat batasi, yang mana dibatasi. Boleh buat batas. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak boleh ditaruh di atas mushaf. Kalau naruhnya itu berdiri, contohnya ditoto berdiri kayak gini, ya kan? Itu yang paling depan, itu mushaf. Kemudian setelahnya itu hadis, setelahnya itu sama. Dan itu pun tidak boleh ditutup, ditaruh di atasnya itu barang tidak boleh. Ikraman lil Quran. Itu memuliakan kayak gitu, itu pahala loh itu. Pahala.